Abah, ini nampaknya tadi sudah cukup semangat untuk bisa merespon atau menanggapi apa yang disampaikan. Mungkin kita bisa kembali ke kamera, Abah. Apa yang sudah disampaikan dan juga dijelaskan oleh Pak Usman tadi mengenai apa saja skema recovery atau penanggulangan yang sejauh ini sudah dipilih dan ditempuh oleh Kemenkominfo dan juga BSSN. Seperti apa, Abah? Saya pengen meluruskan banyak hal, jangan dipotong ya. Kesal nih. Pertama, ransomware. Banyak di berita-berita ransomware adalah software, aplikasi. Bukan. Ransomware itu kriminalnya. Cuma kemudian kriminal tersebut dilakukan untuk meminta tebusan. Ransom, diminta tebusan. Kriminal tersebut tetap bisa dilakukan siapapun tanpa minta tebusan. Berarti bukan ransomware. Dia bisa menggagalkan suatu sistem. Dia bisa mencuri data. Dia bisa melakukan pemutusan jaringan, apa semuanya. Tetapi hal tersebut kalau nggak minta tebusan, dia bukan ransomware. Jadi di situ yang menjadi istilahnya sebagai cybercrime yang ransomware karena ada tebusan yang diminta. Dan itu nggak perlu ada software, itu pelaku manusia juga dia kemudian melakukan penguncian aja, server kemudian dia kunci, dia minta tebusan, dia sudah jadi kriminal yang bersifatnya ransomware. Nggak harus hanya sekedar aplikasi. Oke, satu. Yang kedua, ransomware itu ada dua hal. Ransomware yang sifatnya mengenkripsi dan ransomware yang sifatnya mengkunci. Ya, login dan kemudian mengenkripsi. Ini yang mana nih? Gitu kan. Nah, kemudian ransomware tersebut itu bisa dilakukan siapapun. Nah, kalau udah ada tagihan, ada tuntutan, biasanya kan juga menunjukkan suatu ancaman dulu. Biasanya kalau dia bisa mengunci, ngapain dia mengunci kalau nggak dia mencuri data? Dia harusnya bisa mampu mencuri data dan kemudian dia jual kemana-mana, jauh lebih baik daripada sekedar mengunci. Server itu bukan hantu, server itu barang keras, itu ada bendanya di situ, di mana mau ransomware orang minta macam-macam pun, tinggal kita pegang servernya, tarik kabelnya sampai putus, ya udah selesai, nggak ada siapapun yang bisa mengganggu. Wirelessnya matiin umpamanya ya, wifi-nya dimatiin, kabel cabut, siapapun nggak bisa ganggu. Karena sudah terputus kontrol dari pihak yang lain, itu jadi benda sendiri. Bisa dikelola oleh yang si pegangnya. Nah, di sini ada terlibat 4S, yang namanya server, security, kemudian setting, dan SOP, ya, Standard Operating Procedure. Ini yang harusnya dibenahi. Nah, kalau yang saya bilang kenapa tadi Kominfo itu ada, saya bilang 4T, letoy, lalai, dan kemudian sebagainya, itu karena SOP-nya ini ada yang nggak jalan. Baru punya sementara, belum dibikin yang secure kayak gimana, kemudian diberikan layanan kepada publik. Dan akhirnya maaf tadi kepada Pak Usman juga, dan kemudian kepada publik ya, saya ketawa sampai ngakak di sini. Kenapa? Ada diutarakan oleh Kominfo tadi bahwa oleh kementeriannya, itu minta segera memberikan backupnya. Tanggung jawab backup itu si pemilik server. Kalau di sini berarti PDN yang harusnya wajib membackup sendiri tanpa di backup oleh kementerian masing-masing. Loh, yang mengelola data itu dia harusnya membackup sendiri. Ini saya ajarin buat Kominfo, backup itu ada yang diferensial, ada incremental, ada parsial. Ya kan? Yang mana yang mau dilakukan? Ini semuanya ada tahapan yang saya lakukan. Nggak peduli ada ancaman atau nggak ada, bisa jadi tahu-tahu gentengnya jatuh atau apa, kemudian rusak. Ada orang lagi bersihin area data server kesenggol, jadi rusak ya kan. Nah, backup ini yang harusnya segera langsung dilakukan untuk melakukan restorasi. Ya, nah kalau itu sudah bisa dilakukan, ya sudah beres. Nah, yang tidak dimiliki oleh Kominfo, saya yakinin apa? Yang namanya redundancy. Itu adalah sesuatu layanan di mana servernya ini, kok dibilang tadi kan ada udah di zonasi ada yang kayak gitu. Katanya cuma sebagian lah, buktinya langsung 210 layanan hilang. Enggak, bukan sebagian, itu udah banyak atuh. Gitu. Kalau dia berani ngomong gitu, berarti harusnya ada dari sekian banyak layanan, sebanyak sekian yang rusak, yang lainnya enggak aman gitu kan. Nah, ternyata enggak kan, tetapi pasti ini langsung down semua. Karena nggak ada redundancy. Redundancy ini adalah suatu saat server ini down, langsung yang ini menggantikan secara cepat, benar-benar bisa dibilang real time. Ya, seamless, bang, langsung ini down, ini tetap jalan. Jadi si pengguna nggak tahu bahwa ini, oh ada yang down nih. Downnya bisa server yang menginterface kepada pengguna, ada downnya yang sifatnya adalah yang kepada database servernya jebol, dia pindah ke database yang lain. Karena di belakang database ini sama database saling membackup. Backupnya real time, itu di backup real time. Jadi benar-benar nggak ada data sedikit pun yang hilang. Nah, hal ini kenapa diminta sama kementerian? Jadi kayaknya kan lepas tangan. Gitu lah, harusnya ini yang bisa dilakukan. Ini yang saya bilang harusnya dibenahi. Bagian dari prosedur itu ya? Iya, bagian dari prosedur dan pembelajaran bagi Kominfo. Apalagi dibilang baru sementara. Gitu loh, sementaranya di sini yang harusnya dia membenahi. Jangan sampai hanya sekedar kata sementara, kemudian ada kelalaian prosedur yang tidak dijalani. Baik, Abah. Apalagi kalau server udah bersilang-silang nih, sementara 1, sementara 2. Pas ada 1 down, dioper ke sementara yang satunya. Kan katanya sementara 2 down.
down. Ya. Kenapa ininya nggak kerja yang di ujung sana ngapa? Abah mungkin memaksimalkan kesempatan ini, ada suggestion lagi yang ingin di-highlight dan disampaikan dalam proses recovery atau penanganan dari kasus ini sehingga tidak kembali lagi terulang, Abah, karena ini tentunya menjadi evaluasi ya kalau kita melihat catatan yang pernah terjadi. Seperti apa, Abah? Ya sekarang tetap sebenarnya semua pengelola area, ya area server maupun area umpamanya zonasi-zonasi tersebut, mereka harus mengelola datanya, areanya sebagai suatu unit tersendiri. Ya sehingga kalau satu yang down yang di sini tidak terpengaruh ya. Kemudian kalau ada yang serangan nggak akan kemudian kemana-mana, satu. Yang kedua, prosedur yang namanya recovery, rebuild, restore, restrain itu harus dijalankan. Kalau selalu ceritakan jadi teknis banget, tetapi tahapan-tahapan di sini untuk mencegah jangan sampai kalau udah down, kemudian dia udah down, recovery lagi. Nah kemudian itu harus dipikirkan jangan sampai hal itu yang terulang. Yang saya ngerinya adalah hal ini semua nanti kejadiannya apa? Ada proyek baru, salah digini deh, ada proyek baru. Nanti kemudian, wah ini maksud pembenahannya kayak gini-gini lagi. Wah jadinya macam-macam gitu loh. Karena ini sesuatu hal yang menurut saya kecil, kenapa jadi dibesar-besarkan. Ini adalah sesuatu yang server biasa, yang kemudian yang down di data center semua bisa mengalami. Teman saya malah ada yang di data center, ada yang di Duren 3, kemudian ada yang di Kuningan, di mana juga mengalami hal yang sama, umpamanya itu dalam pengelolaan berbagai layanan, dan mereka melakukan BKP, pertanggungjawabannya benar-benar secara sendiri-sendiri. Nah, Kominfo belajar lah, mungkin ini ingin mandiri Kominfonya, bahwa pemerintah mandiri punya data center sendiri, tapi belajar sama yang sudah stabil, belajar yang memang sudah mereka lebih baik di situ, nah belajar dari sana, cari setiap celah-celahnya benar-benar diperiksa, jangan menganggap dirinya sudah oke, tapi benar-benar memeriksa semua celah-celah bolongannya ada seperti apa. Itu sih. Baik.